Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, alhamdulillahil azizil mubin, alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya mereview salah satu mushaf Al-Quran terjemah yang diterbitkan tahun berapa ini ya? Tidak ada tahunnya, yang ada hanya tahun kapan kata pengantarnya disusun, yaitu tahun 2015. Tahun semacam ini yang ada di kata pengantar atau pendahuluan atau prakata yang ada di sebuah mushaf Al-Quran itu tidak selalu menandakan bahwa Al-Quran tersebut terbit pada tahun yang disebutkan. Tidak selalu begitu ya. Tapi setidaknya menjadi sinyal lah bahwa Al-Quran ini terbit lebih dari tahun yang tertera. Ya, sebab bisa jadi kata pengantar disusun sebelum Al-Quran ini selesai didesain, sudah disusun kata pengantarnya, baru kemudian selesai cetak dan terbit itu mungkin 1 atau 2 tahun berikutnya. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, Al-Quran ini saya pernah bertemu dengan salah satu tim penerbitnya, yaitu Ustazah Eva Pitriani. Ya, beliau dari Sumatera mana begitu ya. Saya punya kontaknya, saya lupa. Beliau asalnya dari mana dan tinggal di mana. Yang pasti tinggalnya di sekitar kantor penerbitnya sini ya. Penerbit Cipta Bagus Segara di kota Bekasi, Pondok Gede, Jati Bening Baru. Saya pernah bertemu beliau saat saya ikut pelatihan tashehnya Kemenak atau wabil khusus LPMQ, Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran. Nah, kali ini Al-Quran Al-Munawwar ini saya rekomendasikan untuk Anda yang masih pemula. Dalam artian belum tahu huruf Arab. Ya, Al-Quran ini sangat membantu bagi Anda yang belum tahu sama sekali huruf Arab. Karena apa? Di bawah bagian mushafnya itu ada ini ya, transliterasi per ayat. Jadi satu halaman full itu ditransliterasikan di satu halaman yang bersangkutan. Jadi langsung di bawahnya. Nah, mungkin akan saya dekatkan. Sebelumnya saya sudah bikin video membaca Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Bagaimana? Enak kan membaca Al-Quran bagi yang belum tahu huruf Arabnya. Jadi ini tidak usah dibaca, tapi harus tahu bagaimana cara pelafalan, cara bunyinya dari teks transliterasinya. Sebab kadang mungkin orang akan salah membaca kalau tidak tahu hurufnya itu dibaca bagaimana. Mungkin akan dibaca seperti ini ya. Bagi yang buta huruf Arab dan belum tahu sama sekali hukum-hukum atau cara baca.
Mungkin akan dibaca seperti ini. Qalu adghathu ahlami wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu masih lumayan kalau memperhatikan ada huruf H yang ada titik di bawahnya. Kalau tidak diperdulikan akan seperti ini. Qalu adghathu ahlam, ya. Mungkin akan seperti itu ya. Qalu adkasu ahlam in wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Nah, itu akan salah semuanya. Makanya memang yang terbaik adalah belajar hukum-hukum tajwid, belajar huruf Arab, makharijul hurufnya bagaimana. Tapi ini setidaknya membantu ya. Apalagi juga Rasulullah SAW bersabda, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Membaca Al-Quran adalah bagian dari takwa. Dan Rasulullah juga menyatakan al-mahiru bil Quran ma'a as-safarah al-kirabil bararah. Sedangkan waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u, ya, lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, maka baginya adalah 2 pahala. 2 pahala apa? Dia pahala membaca dan pahala belajarnya, pahala susah payahnya. Nah, jadi ini sudah cukup membantu bagi Anda yang belum tahu huruf Arab. Termasuk juga bagi Anda yang masih pemula, yaitu anak-anak, yaitu lansia yang baru belajar baca Al-Quran, atau juga mu'allaf, ya. Ini penting. Dan di sini saya suka dengan Al-Quran terbitan ini adalah apa? Iluminasinya khas, terus huruf Arabnya itu lebih tebal dari biasanya, ya. Coba diperhatikan. Mungkin Anda juga punya Al-Quran di rumah. Anda perbandingkan dengan Al-Quran ini ya. Ini lebih tebal fontnya dan lebih rapat. Lebih rapat, lebih gede. Makanya di sini coba diperhatikan untuk tanda wasol dan wakofnya itu mepet dengan huruf body text-nya. Bahkan ada di atasnya. Kalau Al-Qur'annya lebih renggang, itu biasanya dia berdiri sendiri. Jadi ada spasinya di sini antara nun dan alifnya. Ya, makanya dilihat ya begini. Tapi kelebihannya adalah karena tebal, maka warna-warna tajwidnya itu lebih muncul. Nah, di sini ada keterangan tajwidnya. Ada keterangan tajwidnya idgham, kemudian mad, ikhfa, iqlab, qalqalah. Izharnya tidak ada ya. Ya, tidak pakai izharnya. Nah, di sini juga ini untuk perjusnya itu sudah full color. Sudah rainbow istilahnya ya. Kemudian ada thesaurusnya, saya juga suka. Untuk fontnya ini bagus ya, pakai font yang tidak terlalu kecil dan lebih tebal. Mungkin ini dari sisi percetakannya yang bagus ya. Thesaurusnya juga bagus, untuk terjemahannya juga bagus. Ini sepertinya karena tahun 2015, berarti terjemahannya itu pakai terjemahan yang lama ya. Pakai terjemahan yang lama. Dan tadi juga saya baca-baca ada ayat yang pakai rosem yang belum diperbarui oleh Kemenak ya. Jadi kayak kata bi kharijina minan nar itu masih kho-nya itu pakai alif, tidak pakai fathah khonjariyah. Nah, tapi bacaannya sama sih, tidak berbeda. Yaitu hanya pembaruan bentuk rosem yang disesuaikan dengan riwayat-riwayat yang ada. Apakah salah? Ya tidak salah. Diperbarui untuk mengakomodir riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi supaya jismul hurufnya itu masih sama dengan riwayat yang berbeda. Baik, itu kelebihannya Khot Utsman Toha. Kalau saya bilang ini bukan Khot Utsman Toha ya, tapi sudah berbeda dengan khotnya Utsman Toha yang asli. Utsman Toha itu nama orang loh ya. Nama orang, nama ulama yang ada di Madinah sana. Beliau yang menulis Al-Quran dengan tangan beliau sendiri dan dipakai di seluruh percetakan Al-Quran. Semua jenis yang ada di Madinah itu dipakai
karya beliau, kaligrafi beliau dipakai, dan itu dicetak miliaran Al-Quran kalau tidak salah ya. Mungkin sudah 1 miliar Al-Quran dicetak oleh Arab Saudi dan dibagikan. Dan itu karya tulis beliau, satu orang, Utsman Toha. Kemudian tajwid warna, transliterasi per ayat, indeks alfabet, ya ini kelebihannya. Baik, ringkas saja, untuk covernya juga bagus, ada timbulnya di sini, hot print, emboss, dan ini ada ya variasi-variasi yang bagus. Kemudian ini pilung, dan pitanya ada 3, karena pilung itu artinya begini loh. Nah, ini bisa naik punggungnya ini. Kalau tidak pilung, dia tidak bisa naik ini. Pasti nempel begini, akhirnya apa, Al-Qur'annya itu ketika dibuka itu bentuk begini, melengkung begini. Kalau pilung, dia bisa nekuk begini ya. Tapi ini lubang akhirnya, sehingga tidak nempel dengan punggungnya. Baik, cukup sekian ringkas review saya, semoga bermanfaat. Dan ini recommended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.